Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح صلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur sehingga kita kembali lagi berjumpa di malam Jumat yang kedua pada setiap bulannya. Yang mudah-mudahan Allah terus kasih kita nikmat sehat, afiat, panjang umur sampai kita berpulang ke rahmatullah membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah menghidupkan dan menjalankan ajaran-ajaran beliau. Insyaallah kali ini kita akan membahas beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah menghidupkan dan menjalankan ajaran-ajaran beliau. Insyaallah kali ini kita akan membahas maqalah daripada para ulama, para aulia, orang-orang saleh yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad fi isti'dad yaumil ma'ad. Nasaihul Ibad, nasihat. Nasihat buat siapa? Buat kita hamba-hamba Allah isti'dad yaumil ma'ad, untuk mempersiapkan yaumil ma'ad, hari kiamat. Karena biar bagaimanapun kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini, kata Rasulullah, ka'annaka gharibun, seakan-akan orang asing. Kalau orang asing itu merasa kalau dia ada di suatu tempat, tempat itu bukan miliknya dia. Dia cuma apa? Lewat. Cuma numpang. Aw 'abirus sabil, atau orang yang numpang lewat. Artinya Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk kita sadar bahwasanya kita di dunia ini cuman sementara. Kalau kata Ustadz dari Sulaiman, desas. Apa desas? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti merasakan apa yang namanya kematian. Nah, nasihat-nasihat ini adalah
Sunan Turmudi. Karena ada sahih itu sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu ada Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Turmudi, sama Sunan apa itu? Lupa, ada 4 sunan. Ya pokoknya ada 4 sunan. Ya ada 4 sunan, ada 2 sahih, 1 musnad yaitu Musnad Imam Ahmad. Ya Musnad Imam Ahmad. Yang semua itu disebut dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, kitab hadis, pokok kitab hadis yang jumlahnya 6. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, sama Sunan Baihaqi. Kalau nggak salah Sunan Baihaqi ada tuh. Ya, jadi itu Kutubus Sittah. Baik. Rawat Turmudi, meriwayatkan Imam At-Turmudi radhiyallahu taala anhu an Ibni Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, anak daripada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khoslatani, ada 2 perkara. Man kanat fihi, barang siapa orang yang ada dalam 2 perkara ini, termasuk dalam 2 perkara ini, katabahullahu syakiran sabiran, Allah catat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Jadi kalau ada 2 sifat, ini pada diri kita, kita termasuk orang yang sabar, kita termasuk orang yang syukur. Ya. Wa man lam takuna fihi, akan tetapi kalau 2 sifat ini enggak ada sama kita, 2 sifat ini kita enggak punya, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, Allah enggak catat kita sebagai orang yang syukur dan Allah enggak catat kita sebagai orang yang sabar. Jadi kalau kita mau dianggap di sisi Allah, mau dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sabar, orang yang syukur, harus punya 2 sifat ini. Tapi kalau kita nggak punya 2 sifat ini, maka dianggap kita bukan hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar. Apa itu? Nah, ini dia. Kata Nabi Muhammad SAW, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran sabiran. Panjang banget. Artinya apa? Artinya adalah barang siapa orang yang melihat urusan agamanya, yang melihat atau memandang urusan agama kepada orang yang lebih dari dia, lebih alim, lebih soleh, lebih paham masalah urusan agama. Dalam urusan agama dia ngelihat orang yang di atasnya dia. Lalu apa? Lalu diikutin. Itu salah satu sifat yang Allah katakan dia dicatat sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Jadi kalau memandang urusan agama, lihat yang di atas kita ya. Lihat orang yang lebih alim dari kita, lihat orang yang lebih soleh dari kita, lihat orang yang lebih banyak ibadahnya dari kita. Kadang-kadang penyakit kita nih, baru berbuat baik sedikit, rasanya udah Masya Allah, Alhamdulillah, habis haji, habis haji, iya, habis sholat subuh jamaah, terus habis sholat subuh jamaah, duduk zikir sampai waktu isyraq, lalu sholat sunnah 2 rakaat habis haji, langsung berbesar hati, sombong, baru ibadah sedikit. Padahal nggak sadar di luar itu, di tempat lain atau kadang-kadang di tempat yang sama banyak orang yang ibadahnya lebih hebat dari dia, jauh lebih dahsyat dari dia. Nah, kalau orang begitu tuh merasa dirinya hebat dalam urusan agama, orang lain diremehin,
nggak dianggap oleh Allah sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Tetapi kalau kita memandang urusan agama kepada orang yang jauh di atas kita dan kita ikutin, aneh pengen kayak beliau nih, masya Allah, ya sholatnya, ibadahnya, ilmunya, masya Allah, kita pengen ikutin. Nah, terpuji, dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Ya. Contoh, ya, Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Siapa yang nggak kenal? Udah ganteng, ya, alim, soleh. Kita, aneh pengen nih kayak Habib Jindan nih, masya Allah. Ngelihat dari apa? Dari sisi agamanya. Bukan ngelihat karena pengen niru pakaiannya. Kalau niru pakaiannya, besok pakai jubah, ya, pakai gomis, pakai jubah, pakai imamah, pakai apa? Sorban. Wah. Disuruh sholat jenazah pakai ruku. Suruh sholat jenazah pakai ruku. Ya, jahil murakkab. Bahlul kuadrat. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi cuma memandang ya orang yang alim dilihat dari apa? Bukan ilmunya, bukan kesolehannya, bukan agamanya. Pengen niru pakaiannya nggak terpuji kayak begitu. Ya. Banyak orang yang pakaiannya biasa, tapi alimnya luar biasa. Siapa contohnya? Gus Baha. Cuman kain, kemeja putih berkerah, peci hitam, kadang-kadang peci nggak rapi, rambutnya keluar. Siapa sangka kalau beliau ternyata seorang hafiz Quran, seorang pakar dalam ilmu Al-Quran yang diakui oleh siapa? Oleh Profesor Dr. Al-Habib Quraisy Shihab. Diakuin. Padahal cuman mondok doang. S1 kagak, S2 kagak, S3 kagak. Tapi diakui oleh seorang apa? Profesor Dr. pakar tafsir Al-Quran. Jadi pakaian itu bukan patokan kesolehan seseorang, bukan patokan kealiman seseorang. Habib Jindan pakai begitu emang pantas. Emang dia orang soleh, emang dia orang alim. Gus Baha dengan ketawaduannya nggak mau menunjukkan, dan memang itu amanah dari gurunya. Orang-orang begitu yang kita lihat dalam urusan agama. Bahkan diperbolehkan kita doa, kita minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen seperti fulan. Jadi orang-orang soleh. Bahkan Al-Fakir punya guru Al-Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah yang sekarang tinggal di Madinah. Beliau bilang begini, kalau ente minum zam-zam, kata beliau kayak gitu, kan kalau minum zam-zam itu saat doa kita digobul. Ente kalau minum zam-zam, doa minta sama Allah, ya, doanya begini, Allahumma ja'alni mithla siapa? Artinya ya Allah jadikan aku seperti. Jangan tanggung-tanggung, ente mau minta seperti siapa? Ente mau minta seperti siapa? Allahumma ja'alni mithla Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Allah jadikan saya sebagaimana kau jadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Boleh gak? Boleh aja. Allahumma ja'alni mithla Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Allahumma ja'alni mithla Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Allahumma ja'alni mithla Sayyidina Uthman bin Affan. Tuh, saat kapan? Saat minum zam-zam. Boleh, agar nanti minimal yang kita sebutin tadi Khulafaur Rasyidin itu kan bahar, lautan ilmu, lautan ma'rifat, samudra ilmu, samudra ma'rifat. Minimal kalau kita doa kayak begitu, kepengen dong dapat setik atau setes dari lautan ilmu beliau. Kali kecepretan, nggak kebasahan deh, kalau basah kan biasa semua. Kecepretan beruntung. Insya Allah. Jadi gitu, boleh. Ya berarti pas minum zam-zam doang? Enggak juga. Kita boleh doa saat sholat, karena saat habis sholat itu termasuk sa'ah mustajabah. Waktu mustajab kita doa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya seperti siapa? Orang soleh yang kita kenal. Sebutin orang soleh yang kita kenal. Tapi jangan, ya Allah jadikan saya sebagaimana Mama Gufron bisa bahasa Suryani, ya Allah. Wa maqali inna rahmatan la kalimati fi ma Allah. Ya Allah, saya pengen bisa bahasa semut, saya pengen bisa bahasa bidadari. Jangan begitu. Jangan ya.
Ya, janganlah haula wala quwata illa billah. Ya benar doanya orang soleh yang benar-benar soleh, terkenal alimnya, terkenal ma'rifatnya, terkenal ya ilmunya, jangan tanggung-tanggung. Ya, dan juga jangan salahnya nyebutnya mama Guf. Jadi terpuji, tercatat sebagai orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang memandang dari sisi agama kepada orang yang lebih dari dia. Lalu apa lagi? Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi. Lalu dalam urusan dunia dia ngelihat orang yang lebih susah dari dia. Dia ngelihat orang yang lebih susah dari dirinya. Lalu ketika ngelihat orang yang lebih susah dari dirinya, dia memuji Allah, alhamdulillah Allah masih kasih aneh nih nikmat. Sebagai contoh, kita naik motor, walaupun motor kita jelek deh, obang mulu, sampai kondor itu nyala-nyala, umpamanya. Yang penting naik motor. Ada orang kemana-mana naik sepeda. Alhamdulillah, ada masih Allah kasih motor. Ya, alhamdulillah, nggak usah capek-capek mengayuh sepeda. Gitu. Kita punya mobil. Kita ngelihat orang yang naik motor, alhamdulillah udah punya mobil. Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, cuman macet doang. cuman macet doang, ada mobil mana-mana macet, gitu kan. Yang penting enak, nggak kehujanan, nggak panas, alhamdulillah. Ya, jangan malah terbalik, jangan malah ngelihat urusan dunia kepada orang yang lebih dari kita. Kita Allah kasih masih bisa jalan. Melihat orang yang pakai sepeda, wah seandainya gue punya sepeda, kalau usah jalan kaki, gitu. Orang yang punya sepeda ngelihat yang punya motor, aduh seandainya ada punya motor, kalau usah capek-capek ngayuh sepeda. Punya motor ngelihat yang punya mobil. Ya Allah, coba Anda punya mobil, ya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Yang punya mobilnya cuma ini doang, Toyota Camry tahun 60, tapi udah ada. Atau mobil tua gitu, mobil tahun mobil tua deh, pokoknya kijang dulu tuh, kijang doyok disebut ya, kijang buaya, ya Toyota Suzuki Carry gitu kan, mobil dulu, kan masih yang penting mobil. Lihat yang pakai Toyota Zenix. Ya Allah, seandainya ada punya Toyota Zenix nih mobil, udah tua, repotin. Oplet sidul kan. Yang punya Toyota Zenix ngelihat yang pakai Ferrari. Ya Allah, cuma mampu beli Toyota Zenix. Coba seandainya beli Ferrari, nggak kelar. Ntar yang punya Ferrari ngiri sama yang punya apa? Helikopter. Wah enak. Mobil Ferrari keren-keren kena macet juga. Coba Anda punya helikopter, nggak kelar-kelar kalau masalah urusan dunia. Makanya yang terpuji apa? Yang terpuji kalau kita ngelihat orang dalam urusan dunia, kita lihat orang yang di bawah kita, lalu kita syukur sama Allah, alhamdulillah. Ada orang Allah kasih ujian, nggak bisa jalan, kita alhamdulillah masih bisa jalan. Tuh kita ngelihat urusan dunia yang di bawah kita, lalu kita syukur sama Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kenapa kita disuruh syukur sama Allah Subhanahu wa taala? Agar nikmat yang Allah berikan tetap Allah berikan, nggak dicabut sama Allah, bahkan bisa ditambahkan sama Allah. Makanya guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Al-Mursyid Al-Kamil Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf, beliau mengatakan apa? Kalau kita dapat nikmat, kita ucapin apa? Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Itu ada tuh di salah satu ayat di surah Al-Kahfi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita tambahin pada alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Karena kalau orang yang ketika mendapatkan nikmat dibaca itu, insya Allah nikmatnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita bangun tidur aja kan melek, masa merem. Bangun tidur melek, ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Karena
Meleknya kita ketika bangun tidur itu nih nikmat. Coba lo kalau nggak melek, diumumin masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diapain? Mandiin, kafanin, kuburin, sholatin dulu. Masa kan sholatin, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Inna lillahi. Karena kita masih bisa melek, kita ucapin ini, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku ba'dama amatana, setelah Allah mematikan aku. Kok ada bahasa dimatiin sama Allah? Karena an-naumu syibhul maut. Tidur itu adalah separuh kematian. Tidur itu adalah separuh kematian. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ketika tidur itu ruh kita diangkat. Walaupun masih napas masih ada, jantung masih bergerak, masih bisa bergerak kanan kiri. Tapi ruh kita diangkat. Ketika ruh kita dibalikin, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu doang. Bahkan ketika kita habis buang air, cebok, istinja segala macam, keluar dari kamar mandi, doanya apa? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku kotoran dan telah menyehatkan aku. Coba kalau nggak bisa boker, nggak bisa BAB, nggak bisa buang air kecil, mana? Kalau nggak Hermina, kalau nggak Cipto. Kalau nggak Hermina, kalau nggak Cipto. Garuda nggak mempan. Fakhira nggak mempan. Udah mana urusannya kalau nggak Herina, kalau nggak Cipto. Kalau nggak selamat, mending bulu. Kalau nggak selamat kemana? Mending bulu. Iya, karena ketika Allah jadikan orang itu nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, penyakit ente. Coba kalau ente mohon maaf nahan BAB, buang air besar atau nahan kencing, nggak enak, sakit. Pas keluar lega. Iya. Kalau misalnya ditahan, pusing kayak dikebukin orang. Serba salah ya Allah. Kalau dia keluar, nih kan, makanya kalau keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari diriku kotoran-kotoran, penyakit-penyakit dan telah menyehatkan aku. Kita puji Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Begitu juga kita kembali ke sini masalah permasalahan dunia. Kita lihat orang yang di bawah kita syukur, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Makanya aneh lupa doanya, tapi ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngelihat orang yang diuji sama Allah, kalau nggak salah nih doanya, alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu. Segala puji bagi Allah yang memberikanku afiat, yang memberikanku afiat daripada orang itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saat kita melihat orang lain kena musibah. Jadi ada doa nih. Kita disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu. Kalau asalnya kayak begitu doanya itu. Atau nanti insyaallah kita cari lagi, kita betulin redaksi doanya gitu. Jadi orang yang dari sisi ilmu agama memandang yang lebih dari dia, dari sisi dunia memandang yang lebih di bawah dia, terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang syukur. Tapi kalau sebaliknya, dia memandang agama kepada orang yang lebih rendah dari dia, merasa dirinya lebih soleh, lebih alim, lebih pinter, dan memandang dunia dengan orang yang di atasnya dia, sehingga berangan-angan banyak angan. Wah, seandainya punya Ferrari, cewek disiulin juga nengok, kiu cukurukuk, nengok kiu cukurukuk, nengok Ferrari, walaupun tampangnya enggak banget deh. 1-5 berapa wajah saya? 3. Wah, 3. Jelek banget dong. Jelek kalau punya Ferrari. La haula wala quwata illa billah. Wah, kata. Jadi seperti itu.
ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan yang minum tolak angin, atau bukan yang minum bejo, bukan. Atau bukan nantangin, bukan. Orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Kita bakalan hidup lagi setelah kita mati, yaitu kehidupan alam barzakh dan kehidupan alam akhirat. Nah, kita di dunia butuh bekal kan? Kita butuh fulus, kita butuh duit, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, semua itu disebut bekal. Bekal di mana? Bekal di alam dunia. Nah, kehidupan alam kubur atau kehidupan alam barzakh pun dan kehidupan akhirat pun butuh bekal. Maka kata Nabi, cerdas, pinter orang yang udah mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya punya tabungan gitu untuk kehidupan alam barzakh dan kehidupan akhirat. Ya, itu kata Nabi itu. Ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya, dan beramal untuk setelah kematian. Wal jahilu, dan orang yang bodoh kata Nabi Muhammad SAW, yaitu orang apa? Orang yang banyak angan-angan. Seandainya aku bisa hidup 1000 tahun lagi, ya sama. Ya. Andai aku jadi orang kaya, ya salah. Berandai-andai. Ya berandai-andai itu berandai-andai ya, berangan-angan. Yang mungkin mustahil itu terjadi. Ya, wah, jadi seperti itu. Ya. Paham gak nih? Pada bengong aja ente. Ya, kenapa? Berandai-andai. Jangan kebanyakan berandai-andai, kebanyakan bengong jadi bego. Kalau banyak bengong jadi jangan, ya. Gitu. Mimpi jadi orang kaya, mimpi dibangun emaknya marah-marah. Emak pakai acara bangunin, kenapa lagi mimpi jadi orang kaya, lagi enak-enaknya. Pakai dibangunin segala, miskin lagi. Miskin lagi lah. Illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Baik, jadi gitu ya. Nah, ngomongin masalah kematian lagi. Mati pasti. Mati itu pasti. Kita semua ente aneh, tua muda, laki perempuan, semua bakalan mati. Ya mungkin bedanya ente duluan, aneh belakangan. Atau aneh belakangan, ente duluan. Itu bedanya ya. Beda kan? Yang jelas itu. Nah, kita tidak bisa memastikan bagaimana akhir hayat seseorang. Kenapa? Karena ada satu hadis, sebuah cerita. Hadis ini sebuah cerita dari Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita nggak bisa menjudge kematian seseorang. Karena Nabi pernah cerita, ada seorang pelacur yang cuman gara-gara ngasih minum seekor anjing. Mohon maaf, pelacur kan konotasinya negatif. Perempuan bukan baik. Ngasih minum anjing yang dalam syariat dihukumkan apa? Binatang yang najis. Tapi gara-gara itu Allah ampunin dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Bayangin tuh. Ada seorang perempuan ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Ngonciin kucing. Kucing, sehingga kucing itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati itu kucing. Gara-gara itu, walaupun dia ahli ibadah, masuk ke dalam neraka. Makanya kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Ini moto orang kayak gimana? Bejat di atas bejat, jahat di atas jahat, nggak bisa. Kan juga ada cerita tuh orang yang udah berapa? Membunuh 99 orang. Iya kan? Gimana akhir hayatnya? Akhirnya dia meninggal saat perjalanan dia menuju ke tempat untuk dia bertaubat setelah membunuh 100 orang, sampai malaikat azab sama malaikat rahmat turun
Mereka berdebat. Nih jatahnya siapa nih? Oh jatahnya siapa? Jatah aneh kata malaikat rahmat apa jatah ente? Apa jatah aneh kata malaikat azab. Akhirnya turun satu malaikat untuk menengahi. Yang menjadi hakim, menjadi dewan juri. Hitung deh seberapa dekat dia kepada tempat taubatnya itu. Apakah lebih dekat ke tempat taubat? Apakah lebih dekat ke tempat dia berangkat? Kalau lebih dekat ke tempat dia berangkat, jatahnya malaikat azab. Kalau jaraknya dia lebih dekat kepada tempat dia akan bertobat, maka jatahnya malaikat rahmat. Akhirnya jaraknya lebih dekat ke tempat dia akan bertobat, masuk surga, bunuh 100 orang itu. Ya, makanya kita nggak bisa memastikan kematian seseorang. Nah hari ini ada seorang ustaz, ya Allah yarhamu, semoga Allah merahmatinya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau memang terkenal selama hidupnya salafi. Ya salafi. Banyak perbedaan sama kita, perbedaan akidah, perbedaan manhaj, tapi masih sama syahadatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih sama. Salatnya masih 5 waktu. Puasanya masih puasa Ramadan, masih ngeluarin zakat, masih berangkat haji, masih berangkat umrah. Dasarnya semua sama sama kita. Cuman ada beberapa pandangan yang berbeda. Meninggal beliau hari Kamis lagi, dikuburin pasti kalau nggak malam ini, kalau nggak besok. Kalau dikuburin malam ini, Lailah Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Kalau besok Sayyidul Ayyam. Bayangkan kalau disolatkan pas saat sholat Jumat, berapa yang ratus mensolatkan. Bahkan Rabithah Alawiyah, ya, Rabithah Alawiyah mengucapkan kalimat ta'ziyah, mendoakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Ustaz Abdul Somad, ya banyak lagi mengirimkan kalimat istirja', kalimat ta'ziyah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insyaallah dengan itu semua, seandainya perbedaan-perbedaan dari sisi akidah dan manhaj tadi, seandainya, ini kita ngomong seandainya, itu mengakibatkan dia berdosa selama hidupnya, dengan adanya doa-doa dari orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang masih satu syahadat, sholatnya masih 5 waktu, rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama, kira-kira dapat ampunan nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala? Insya Allah bakalan dapat. Makanya nggak boleh kita nyinyirin, nggak boleh kita nyinyirin. Ada orang bilang begini, mari sama-sama kita baca Fatihah buat almarhum Ustaz Yazid, biar nanti di kuburan dia bisa membuktikan sendiri bahwasanya Fatihah itu sampai. La haula wala quwwata illa billah. Syahadat. Inti terhadap kematian orang yang masih mengucapin syahadat begitu. Inti terhadap kematian orang yang selama hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah begitu. Golil adab, kurang ajar. Nggak boleh kita begitu. Kendati banyak perbedaan. Nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat jenazah Yahudi, Rasulullah diri. Sahabat pada bingung, ya Rasulullah, kenapa diri? Itu kan cuma jenazah orang Yahudi. Bagaimanapun dia tetap makhluk ciptaan Allah, dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang, ada orang meninggal, ustaz, ya, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, cuma ada beberapa perbedaan selama hidup. Malah nyinyirin kayak begitu, nggak pantas. Golil ada. Dan ente nggak tahu, kita nggak tahu bagaimana akhir kematian seorang. Ya kan? Kalau ternyata sebelum kematiannya diberikan taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Allah ampunin dosa-dosanya. Masuk surga kan? Masuk. Ya. Mereka agak bahkan tadi ada yang aneh ngupdate status, pakai acara komen status nih. Ya, ini kan ucapin innalillah, dia bilang walaupun berbeda pendapat tetap syahadatnya sama, tugas kita ngedoain. Bahkan semoga aneh sebutkan semoga Allah merahmati beliau. Maka komen biarin dikepret sama Rasulullah, lu siapa bisa memastikan kayak begitu? Biar dikepret sama Rasulullah, ente man ente siapa?
Bisa memastikan seperti itu. Dan ente seakan gembira dengan apa wafatnya orang yang masih mengucapkan kalimat syahadat. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang yang pernah menjadi khalifah kalau nggak salah. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu seorang yang senggol bacok ente. Seseorang yang senggol bacok, nggak boleh tersinggung, habis. Ketika beliau meninggal aja ada yang nyela. Ada seorang ulama ingetin, ingat, dia walaupun selama hidupnya mungkin banyak berbuat kejahatan, tapi dia punya satu jasa dalam dunia Islam. Aneh lupa, kalau nggak salah berkaitan dengan Al-Quran. Dia berkaitan dengan Al-Quran, berjasa. Bisa jadi karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada dia. Bahkan Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi itu waktu hidupnya itu beliau pernah mau tenggelam tenggelam. Ada satu orang yang gedeg banget sama dia. Kalau kita gedeg biasa gimana? Hari aja tenggelam mati. Tapi enggak, ditolong. Kaget, ternyata yang nolong orang yang mencium dia, gedeg sama dia. Ditanya, ente kenapa nolongin aneh? Aneh nggak mau ente mati tenggelam, karena aneh tahu orang yang mati tenggelam syahid. Aneh mau ente mati syahid, tolong. Jawabannya begini. Saking gedeg. Tapi ada ulama yang bilang ente enggak, jangan mencela, karena biar bagaimanapun seumur hidupnya dia pernah punya jasa terhadap agama Islam. Apa itu berkaitan dengan Al-Quran pokoknya. Jadi jangan begitu ente. Kita segedeg-gedegnya sama orang, sebenci-bencinya sama orang, kalau orang itu mati jangan mampus gitu. Jangan. Kita nggak tahu akhir kematian seseorang. Sebagaimana kita suka mencela orang saat matinya, begitu juga nanti kalau kita mati begitu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kita berbuat, sebagaimana itu kita akan dibalas. Makanya jangan doain biar Allah ampuni dosa-dosanya dia. Dan jadi pertanyaan begini, apakah nanti di alam kubur seseorang ketika dia ternyata mendapatkan azab kubur, apakah suatu saat azab kubur itu bisa terhenti? Bisa. Ingat ya, selama orang itu mukmin, beriman kepada Allah. Karena nanti dijelaskan bahwasanya orang mukmin kalau dia berdosa selama hidupnya tapi masih punya iman kepada Allah, tetap masuk neraka. Tapi apakah kekal? Enggak. Suatu saat bahkan ditarik lagi ke surga, masuk surga. Masa hukumnya habis, masuk surga. Begitu juga orang kalau di alam kubur ketika dia mendapatkan siksa kubur, tapi ternyata banyak yang doain dia. Bisa diangkat gak itu azab kubur? Bisa banget. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang urusan alam gaib. Rasulullah kata Allah begini, qulir ruhu min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan engkau ilmu, tidaklah diberikan kalian itu ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang segini banyaknya di alam dunia, buku agama Islam yang ribuan, ulama yang ribuan dengan kepintarannya, itu cuman masih nggak ada seujung kukunya ilmu Allah Ta'ala. Berarti masih banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui. Makanya sekali lagi kita doain semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, menjadikan alam kuburnya taman-taman surga. Jangan malah nyinyir, mau bacain Fatihah tapi nyinyir. Miris hati ini ngelihat orang-orang seperti itu, cuman gara-gara masalah perbedaan begitu. Kita terhadap orang-orang yang mungkin selama ini masih dianggap kurang baik atau dianggap bahkan dhallun mudhillun, sesat menyesatkan, tetap kita berharap hidayah buat mereka. Hidayah ya Rabb. Bahkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah, beliau dalam ibtihalnya beliau doa, hidayah ya Rabb,
hidayah lil jami', hidayah buat semuanya. Hidayah buat semua bahkan seorang soleh. Setelah Umar mengharapkan hidayah lil jami', hidayah buat semuanya tanpa pandang bulu begitu juga. Masalah iman, qori, ghufran, kita doain. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu kan aneh kan cuma ngeledek doang, ngomong qalina rahmatan kalimatin fi ma'allah ashqali gitu. Tapi kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Hati-hati. Aneh bilang begini. Aneh katakan kalau kita berbuat sesuatu kepada seorang, sebegitu kita akan dibalas oleh Allah. Kalau kita mengharapkan biarin masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya. Siapa? Fulan neraka, fulan neraka, fulan neraka. Biarin biar Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jangan. Itu urusan Allah. Kita nggak tahu ke depan gimana. Hadahumullah, semoga Allah kasih mereka hidayah. Ketika kita berharap seperti itu untuk mereka, hidayah insya Allah ada buat kita. Selama kita mengharapkan kebaikan buat orang lain, selama itu pula orang lain mengharapkan kebaikan buat kita. Selama kita mengharapkan keburukan buat orang lain, selama itu pula orang lain mengharapkan keburukan buat kita. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kita berbuat, sebagaimana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah ada manfaatnya buat kita semua dan menjadikan kita ingat bahwasanya kehidupan ini cuma sementara, dan sebaik-baiknya bekal adalah amal soleh dan ketakwaan untuk kita hidup setelah kematian. Istiqomah ngaji. Aneh tadi aneh lupa bahwasanya aneh kemarin ingat ada majlis, tapi tadi aneh lupa bahwasanya ada majlis janjian namanya tamu. Bahkan tadi niat setelah ada tamu aneh mau pergi keluar, tapi aneh bela-belain nggak jadi keluar. Aneh dah datang. Mau berapapun yang datang, insya Allah aneh tetap hadir istiqomah malam Jumat selama aneh insya Allah sehat afiat lagi kemana-mana. Mudah-mudahan yang disampaikan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatur alaina tawbah tawsir kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سبل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عند طش الصحب والحمد لله في البدء والتنادي. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع وبارك عليه وعلى آله والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.